Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Gufron Afandi. Baik teman-teman semuanya, kita akan belajar bersama ya tentang akuntansi, terutama akuntansi pemerintahan. Kita akan membahas mengenai laporan keuangan SKPD. Oke. Sebenarnya pertanyaannya, kenapa sih kita harus bikin laporan keuangan? Kenapa kita harus belajar lagi? Kan udah ada aplikasi. Pertanyaan boleh gitu. Jangan salah ya teman-teman, bahwa aplikasi itu hanyalah alat bantu. Sekali lagi, aplikasi itu hanya alat bantu. Transaksi penjurnalan yang ada di aplikasi itu hanyalah transaksi, maksudnya jurnal otomatis yang ada di aplikasi itu adalah hanya transaksi terkait dengan kas. Nah, selanjutnya terkait dengan jurnal penyesuaian, maka mau nggak mau harus di input jurnal secara manual. Artinya kita harus paham cara menyusun laporan keuangan. Seperti kita ketahui bersama, komponen laporan keuangan yang harus kita pelajari dulu ya. Untuk tingkat SKPD itu ada 5 jenis laporan, yaitu pertama adalah LRA, kemudian neraca, kemudian LO, kemudian LPE, dan terakhir adalah CALK. Oke. Kadang banyak pertanyaan juga dari teman-teman yang lain, loh memang CALK itu formatnya seperti apa sih? Nah, untuk format CALK itu sudah tertuang di dalam lampiran Permendagri 64 dan terakhir juga di lampiran Permendagri 77. Nah, kita lihat sistematikanya seperti apa. Nah, sistematikanya yaitu ada berapa bab? Di CLK itu ada 5 bab. Pertama adalah pendahuluan, kemudian yang berisi dengan maksud, tujuan, landasan hukum, sistematika. Kemudian ada bab 2 tentang ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD, berisi tentang ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah dan hambatan dan kendalanya. Kemudian yang bab ketiga adalah penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah. Nanti menjelaskan secara rinci tentang apa itu pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, beban, aset, kewajiban, ekuitas yang ada di neraca. Nah, kemudian adalah pengungkapan atas pos-pos yang lainnya. Kemudian bab yang ini adalah bab keempat adalah informasi non keuangan, dan terakhir bab 5 adalah penutup. Itu adalah sistematika sebagaimana tertuang di dalam Permendagri 77. Itu adalah sistematika yang resmi ya, yang ada di Permen 77. Nanti isinya mah bebas terserah, tapi yang pasti sistematikanya mengikuti seperti itu. Sebenarnya kalau kita belajar akuntansi, yang harus kita pahami pertama kali adalah tentang apa itu persamaan dasar akuntansi. Oke. Nah, persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Nah, saya yakin ini teman-teman juga semua pada tahu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang siklus akuntansi, dimulai dari bukti transaksi, kemudian di jurnal, masuk dalam buku besar, kemudian masuk neraca saldo, kemudian ada jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, kemudian menjadi sebuah laporan keuangan SKPD. Nah, yang perlu dipahami dalam menyusun laporan keuangan itu adalah yang terpenting itu adalah satu. Pertama, yang paling utama adalah apa? Kita paham mengenai saldo normal. Karena apa? Nah, karena nanti ini terkait dengan penjurnalan. Kita bisa menjurnal kalau kita paham akan saldo normal. Nah, saldo normal bisa dilihat di dalam tayangan ini, yaitu aset itu saldo normalnya debit, kewajiban saldo normalnya kredit, ekuitas kredit, pendapatan baik LO maupun LRA itu kredit, kalau beban belanja, penerimaan pembiayaan kredit, pengeluaran pembiayaan debit. Nah, contoh maksudnya seperti apa? Saldo normal itu adalah saldo bertambahnya ada di mana. Nah, seperti itu. Contoh, ketika ada penambahan piutang. Nah, kan piutang sudah diakui sebagai pendapatan. Maka piutang itu adalah aset, maka piutang ada di posisi debit, kemudian pendapatan LO ada di kredit. Maka jurnalnya ketika terbit ketetapan tentang piutang adalah piutang di debit, pendapatan LO di kredit. Kenapa di pendapatan LO bukan di LRA? Karena piutang belum ada uangnya, belum masuk LRA, tapi sudah masuk dalam pendapatan operasional.
Oke teman-teman, sementara itu dulu. Nanti di next video berikutnya nanti kita akan belajar langsung bagaimana cara bikin laporan keuangan. Kita belajar mengenai langsung simulasi di jurnal, kemudian dari awal dari jurnal, buku besar, neraca, lajur, jurnal penyesuaian, neraca lajur setelah penyesuaian, kemudian sampai menjadi laporan keuangan. Oke, sementara itu dulu. Nanti next time kita belajar langsung tentang simulasi menyusun laporan keuangan. Jadi sekali lagi, kunci kita bisa bikin laporan keuangan adalah kita harus paham tentang saldo normal. Oke, makanya tadi di depan saya sampaikan, walaupun sudah ada aplikasi, tetapi yang namanya memahami laporan keuangan itu harus, karena aplikasi hanya alat bantu di mana jurnal otomatis hanya melibatkan transaksi kas. Di luar itu mau nggak mau harus ada jurnal penyesuaian. Contoh persediaan, kemudian apalagi beban dibayar di muka, kemudian lagi penyusutan, itu kan mau nggak mau harus pakai jurnal penyesuaian. Belum lagi mutasi barang dan lain sebagainya, itu perlu jurnal penyesuaian. Makanya kita harus paham tentang apa itu saldo normal. Oke teman-teman, sementara itu dulu. Nanti next time di video berikutnya nanti kita akan belajar bareng tentang simulasi menyusun laporan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.